Kamu pernah menceritakan masalah terberatmu kepada seseorang yang baru kamu kenal beberapa jam. Orang asing di pesawat, teman baru di acara yang tidak kamu rencanakan untuk datang. Dan anehnya, kamu merasa lega. Kamu merasa didengar. Padahal orang itu tidak tahu namamu kemarin. Tapi kepada ibumu, kamu tidak bilang apa-apa. Kepada sahabatmu yang sudah 10 tahun bersamamu, kamu hanya bilang baik-baik saja. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan tanda bahwa hubunganmu rusak. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang sudah diprogram ke dalam otakmu jauh sebelum kamu lahir. Dan saat kamu memahaminya, cara kamu memandang semua hubunganmu akan berubah selamanya. Ada sesuatu yang diam-diam luar biasa tentang cara otakmu memilih kepada siapa ia mau terbuka. Bukan berdasarkan siapa yang paling kamu cintai. Bukan berdasarkan siapa yang paling kamu percaya secara logis. Tapi berdasarkan satu perhitungan primitif yang sudah berjalan di bawah sadarmu sejak jutaan tahun lalu. Perhitungan tentang risiko. Di bagian akhir video ini, kamu akan menemukan sesuatu yang mungkin akan membuatmu diam sejenak. Sesuatu tentang orang yang paling kamu sayangi. Dan mengapa justru merekalah yang paling sulit untuk kamu jujuri. Ada sebuah fenomena yang diteliti oleh psikolog Nicholas Epley dari University of Chicago. Dalam serangkaian eksperimen, ia menemukan bahwa orang-orang secara konsisten meremehkan betapa bermaknanya percakapan dengan orang asing. Mereka mengira percakapan itu akan canggung, kosong, tidak berarti. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Percakapan dengan orang asing seringkali terasa lebih jujur, lebih dalam, dan lebih memuaskan daripada yang mereka bayangkan. Otakmu takut pada orang asing, tapi bagian lain dari otakmu, bagian yang lebih tua, tahu bahwa orang asing menyimpan sesuatu yang berharga, kebebasan. Apa yang membuat ini luar biasa adalah mekanisme di baliknya. Psikolog menyebutnya stranger on the train effect, efek orang asing di kereta. Ketika kamu berbicara kepada seseorang yang tidak akan pernah kamu temui lagi, ada satu variabel yang hilang dari perhitungan otakmu, konsekuensi jangka panjang. Orang asing itu tidak akan ada di meja makan saat lebaran. Ia tidak akan memandangmu berbeda saat kalian bertemu minggu depan. Ia tidak menyimpan versi lama dirimu yang bisa ia gunakan untuk menghakimimu. Otakmu mendeteksi semua ini, dan ia membuka pintunya. Sekarang bandingkan dengan orang-orang yang paling kamu cintai. Orang tuamu, pasanganmu, sahabatmu. Mereka tahu masa lalumu. Mereka punya ekspektasi tentang siapa dirimu. Dan jauh di bawah kesadaran, otakmu tahu bahwa kejujuran kepada mereka membawa risiko yang jauh lebih besar. Bukan risiko fisik, tapi risiko yang bagi otak primata seperti milikmu terasa sama nyatanya. Risiko kehilangan posisi sosialmu. Risiko dilihat berbeda. Risiko mengecewakan seseorang yang pendapatnya tentangmu benar-benar penting. Peneliti Brené Brown menyebutnya armor. Pelindung yang kita kenakan justru di hadapan orang-orang yang paling berarti bagi kita. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa kepercayaan dan kedekatan emosional adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa dekat dengan seseorang, berbagi rumah, berbagi hidup, berbagi kenangan, tapi tetap tidak bisa jujur kepadanya tentang hal-hal yang paling penting. Bukan karena kamu tidak mempercayainya, tapi karena taruhannya terlalu tinggi. Semakin kamu mencintai seseorang, semakin banyak yang bisa kamu kehilangan jika ia memandangmu berbeda setelah kamu jujur. Orang asing tidak punya kuasa itu atas dirimu. Dan justru karena itulah, kamu memberinya akses ke bagian dirimu yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Ada penelitian yang dilakukan oleh Arthur Aron, psikolog dari Stony Brook University, yang menunjukkan bahwa kedekatan emosional yang nyata bisa terbentuk antara dua orang asing hanya dalam 45 menit, melalui serangkaian pertanyaan yang semakin dalam dan personal. Eksperimen ini terkenal karena menghasilkan pasangan yang kemudian benar-benar jatuh cinta. Yang membuat ini mengejutkan bukan hasilnya, tapi kondisi yang membuatnya mungkin. Kedua orang itu adalah orang asing. Mereka tidak punya sejarah bersama yang harus dijaga. Mereka tidak punya citra yang harus dipertahankan di mata satu sama lain. Dan dalam kekosongan itu, kejujuran mengalir dengan mudah. Sedikit orang yang mengerti bahwa otak manusia tidak pernah benar-benar berevolusi untuk mengelola hubungan dalam skala modern. Selama ratusan ribu tahun, leluhurmu hidup dalam kelompok kecil.
rata-rata 150 orang. Angka yang dikenal sebagai Dunbar's Number ditemukan oleh antropolog Robin Dunbar. Semua orang di kelompok itu saling mengenal. Tidak ada orang asing yang aman. Orang asing adalah potensi ancaman. Tapi juga tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Kejujuran dipaksakan oleh kedekatan fisik. Sekarang kamu hidup di dunia dengan miliaran orang. Dan otakmu masih menjalankan perangkat lunak yang sama. Perangkat lunak yang tidak dirancang untuk dunia ini. Yang membuat ini semakin dalam adalah apa yang terjadi ketika kamu akhirnya jujur kepada orang yang kamu cintai. Bukan orang asing, tapi orang yang benar-benar mengenalmu. Saat kamu akhirnya membuka diri tentang ketakutan terbesarmu, kegagalanmu, atau bagian dirimu yang paling kamu sembunyikan, dan mereka tidak pergi. Mereka tidak menghakimimu. Mereka tetap ada. Neuroscientist menunjukkan bahwa momen-momen ini memicu pelepasan oksitosin, hormon yang mempererat ikatan dalam kadar yang jauh lebih tinggi daripada interaksi biasa. Otakmu sedang merayakan sesuatu. Ia sedang berkata, "Ini aman." Akhirnya, ini aman. Dan inilah yang paling menejutkan. Orang-orang yang paling kamu percaya dalam hidupmu, bukan orang asing, bukan teman baru, tapi orang-orang yang sudah bersamamu paling lama, mereka juga menunggu. Mereka juga mengenakan pelindung yang sama. Mereka juga tidak tahu bagaimana memulai percakapan yang sesungguhnya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka juga takut. Takut mengecewakan. Takut dilihat berbeda. Takut kehilangan versi diri mereka yang ada di matamu. Kamu bukan satu-satunya yang diam. Ada sesuatu yang sungguh mengharukan tentang ini. Bahwa dua orang bisa saling mencintai dengan sangat dalam dan keduanya diam pada saat yang sama. Karena keduanya terlalu takut untuk kehilangan satu sama lain. Kejujuran yang paling sulit bukan kepada orang asing. Ia kepada orang yang, jika pergi, akan meninggalkan lubang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang paling kamu percaya. Pertanyaannya adalah, siapa yang cukup berarti bagimu untuk kamu ambil risikonya?